Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh Wahidah dengan NIM 4303002000036. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pidato informatif. Pidato informatif merupakan pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi penting atau pengetahuan baru dengan tujuan agar khalayak mengetahui, mengerti, dan menerima informasi. Khalayak itu bisa disebut dengan pendengar. Kemudian ada teknik penyampaian yang relevan dengan jenis pidato ini, yaitu narasi dan eksposisi. Narasi yang dikemas dengan pengalaman tokoh atau pribadi merupakan hal yang menarik. Pemaparan dengan memberikan contoh-contoh akan dapat menambah pemahaman dan daya tarik bagi pendengar atau penyimak. Kemudian tujuan dari pidato informatif. Tujuan dari pidato informatif adalah memberikan atau menyampaikan informasi kepada pendengar akan sesuatu. Dalam pidato informatif, seorang pembicara menerangkan atau menjelaskan pendapatnya tentang suatu pokok persoalan agar publik mengetahuinya. Di sini pembicara menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada publik tentang informasi yang disampaikan itu. Kemudian dari isi pidato informatif sendiri, yaitu bersifat memberitahu informasi. Pembicara berusaha menjelaskan suatu masalah sejelas-jelasnya agar pendengar menjadi tahu dan paham. Kemudian pembicara menyampaikan contoh, perbandingan, keterangan berupa grafik, gambar, bagan, skema, dan denah, serta lain-lain. Yang semuanya itu sangat mendukung penjelasan agar tujuan pidato tercapai, yaitu pendengar menjadi tahu dan memahami apa yang disampaikan. Dalam pidato informatif, seorang pembicara harus menyajikan fakta-fakta yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan agar pendengar sungguh-sungguh memahami maksud dan tujuan pembicara. Kemudian metode penulisan pidato informatif. Metode penulisan pidato informatif dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama ada metode definitif, yaitu pembicara memberikan keterangan singkat yang sudah pasti tentang informasi yang disampaikan kepada publik dengan sejelas-jelasnya. Kemudian metode uraian. Pada metode ini, pembicara memberikan penjelasan tentang informasi yang ingin disampaikan kepada publik untuk dipahami. Kemudian metode perbandingan. Pada metode ini, pembicara memberikan atau menyajikan perbandingan antara fakta sebagai alat konkretisasi dengan informasi yang hendak disampaikan kepada publik dan tujuan utamanya. Kemudian ada metode ilustrasi. Metode ini pembicara menambahkan ilustrasi sebagai pengat suasana agar publik tidak mudah bosan untuk mendengarkan informasi yang hendak disampaikan. Kemudian ada metode analisis. Pada metode analisis sendiri dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada analisis bagian, fungsi, proses, kemudian kasual. Nah, pada analisis bagian itu metode yang dimana pembicara menjelaskan dan mengelompokkan bagian-bagian suatu informasi yang disampaikan kepada publik. Kemudian analisis fungsi yang dimana mengelompokkan bagian-bagiannya. Pembicara harus menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap bagian itu. Kemudian analisis proses, di mana mengelompokkan bagian dan menjelaskan fungsinya masing-masing. Kemudian pembicara menjelaskan prosesnya sehingga ada sebab akibatnya. Kemudian ada analisis kausal, yang dimana pada metode ini pembicara menjelaskan kemungkinan-kemungkinan tentang sebab akibat yang mungkin akan terjadi pada proses itu. Kemudian ada jenis-jenis pidato informatif. Pada metode ini ada beberapa jenis pada pidato informatif, yaitu yang pertama ada kuliah.
kuliah, yaitu penyampaian ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh dosen sebagai pembicara dan mahasiswa sebagai audiens. Cara menyajikannya biasanya dengan membaca teks yang telah dipersiapkan dengan menambahkan penjelasan secukupnya. Kemudian yang kedua yaitu ceramah. Dari tujuan ceramah sendiri yaitu memberikan informasi dan pengetahuan. Ceramah harus menampilkan disposisi yang jelas, bahasa yang padat dan berisi, pikiran yang tersusun logis, dan memiliki skema yang jelas, serta hubungan yang serasi antara bagian-bagiannya. Kemudian referat atau makalah. Sebuah referat atau makalah sebenarnya adalah suatu ceramah singkat mengenai suatu bidang yang berlangsung antara 10 sampai 20 menit. Kemudian ada pengajaran. Pengajaran yaitu uraian yang disusun secara pedagogi, umumnya dibawakan untuk kelompok orang bertingkat seperti SLTP dan SMA. Kemudian bentuk penyajiannya juga bermacam-macam sehingga tidak menyebabkan bosan. Kemudian wejangan informatif. Ini adalah ceramah yang santai di depan sekelompok pendengar dalam jumlah yang kecil. Bentuk ini dipakai apabila menunjukkan slides atau film. Gambar atau film menjadi pokok pembicaraan sehingga tidak menuntut suatu persiapan yang teliti. Kemudian pidato informatif dalam kesempatan khusus. Pada pidato ini pembicara ditunjuk sebagai sumber informasi untuk menyampaikan dan menjelaskan tentang sesuatu untuk diketahui pendengar. Di sini suasananya lebih formal dan bahasa yang digunakan sesuai dengan pengetahuan pendengar. Kemudian ada perbedaan dengan pidato jenis lain. Seperti tujuan, fakta, gaya bahasa, gaya penyampaian, metode. Itu adalah termasuk dalam perbedaan dengan antara pidato informatif dan pidato jenis lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.